Baiklah, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Baiklah teman-teman, jumpa lagi di channel kita Dunia Ternak. Salam ternak sampai beranak, salam kicomania, salam sukses selalu. Nah, di video kali ini teman-teman aku mau berbagi tips bagaimana caranya supaya kita bisa jebol suara volume burung murai batu. Nah, jadi kalau burung murai batu teman-teman yang biasanya ngeriwik atau volumenya kecil, nah simak ini tipsnya ya. Ada 3 tips bagaimana cara supaya volume murai batu kita bisa kenceng ya. Nah, bagaimana cara jebolnya. Simak video ini sampai selesai, jangan di skip. Oke, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Check it out. Baiklah teman-teman, kita langsung saja untuk kita bisa belajar bagaimana cara ya menjebol volume murai batu yang saat ini kita sedang tangani. Bagaimana caranya supaya suaranya bisa kenceng gitu loh, bisa maksimal. Bagaimana caranya? Nah, untuk tips yang pertama teman-teman, sebelum teman-teman melakukan tips ini harus dipastikan bahwa burung murai batu teman-teman itu sedang dalam kondisi sehat. Jangan sedang dalam kondisi sakit, ngembang bulu ya. Pokoknya fisiknya nggak fit. Teman-teman lakukan tips ini maka nanti efeknya berdampak beda seperti yang kita harapkan. Nah, pastikan dulu burung teman-teman sehat ya, aktif, tidak ada indikasi sakit. Untuk tips yang pertama teman-teman, supaya burung bisa maksimal volumenya, yang kita harus perhatikan pertama tipsnya, kita harus pastikan kita harus dongkrak birahi burung murai batu tersebut. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuan pertama, burung murai batu bisa kenceng volume, mau bunyi ya kan? Supaya kita bisa tahu volumenya kenceng atau enggak, yang pasti burung itu bisa bunyi ya kan? Nah, caranya dongkrak dulu birahinya supaya burungnya mau bunyi. Nah, kalau nggak ada birahi, burungnya nggak mau bunyi. Gimana kita mau dengar volumenya? Nah, jadi tips yang pertama, dongkrak dulu birahinya. Cara mendongkrak birahinya ada di video kita sebelum-sebelumnya, bisa dilihat. Dongkrak birahinya. Nah, ketika dipastikan burung itu gacor, nah burung itu bisa berbunyi terus, kan? Nah, kita bisa lakukan tips yang kedua. Jadi tips yang pertama, dongkrak birahi murai batu tersebut. Dongkrak birahinya supaya tujuannya berbunyi. Nah, ketika sudah bunyi, kita lakukan tips yang kedua. Nah, untuk bisa burung murai batu tersebut kenceng volumenya, tentu harus dibutuhkan tenaga. Nah, tenaga ya kan, supaya bisa keluar ya. Untuk mengeluarkan, orang kan kalau untuk bisa bernyanyi kenceng, suaranya bagus, tentu dibutuhkan tenaga atau olah pernapasan seperti itu. Nah, jadi tips yang kedua, teman-teman lakukan ya pendongkrakan tenaga dengan cara apa? Pertama, bisa teman-teman stut dengan pemberian vitamin, ekstra puding ya. Supaya apa? Supaya pernapasannya bagus. Ya. Ekstra puding yang disukai oleh burung tersebut. Ya, lakukan seperti itu. Dan juga teman-teman bisa kasih vitamin-vitamin yang ada di pasaran-pasaran. Ada itu vitaminnya. Saya nggak promosi ya. Kalau saya kemarin saya sempat pakai metabolis sama kristal, itu saya oplos, saya campur sedikit. Untuk itu biasanya dipakai untuk para pelicimania. Mereka pakai itu supaya bisa burung pelicimania bisa ngalas. Ini saya terapkan ke murai batu ya. Tujuannya apa? Supaya dia sehat dan memiliki tenaga ya, dengan dongkrakan vitamin tersebut. Nah, terus juga teman-teman harus tunjang dengan olahraga, dan tidak mungkin kan bisa dia seperti olahragawan lah. Nggak mungkin dia minum vitamin terus tapi tenaganya bisa utuh maksimal, kan nggak mungkin. Tentu harus ada olahraga. Nah, makanya mereka olahraga terus setiap hari. Olahraga seperti apa? Lakukan pengumbaran. Supaya apa nanti? Supaya tenaganya kuat. Ketika dia mau keluarkan suara itu, dia akan lakukan dengan maksimal. Jadi tips yang kedua teman-teman,
dongkrak tenaganya. Kalau pertama tadi dongkrak birahinya, yang kedua, tips kedua adalah dongkrak tenaganya. Dengan cara beri pengumbaran, ya kan? Beri pengumbaran, lakukan penjemuran, terus beri ekstra puding yang cukup, berikan vitamin. Vitamin ada yang untuk pengeras suara, bukan pengeras suara seperti mic ya, bukan. Jadi ada di pasaran tuh, mendongkrak tenaga. Intinya kan supaya burung sehat, bertenaga, dia mau keluarkan itu suaranya lebih kenceng. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, supaya ya ini kan, kalau dia sudah bunyi, sudah ada birahi, dia sudah punya tenaga, tapi nggak ada emosi, burung itu nggak mau juga keluarkan suara sekenceng-kencengnya. Jadi tips yang ketiga, teman-teman harus dongkrak juga emosinya, supaya emosinya juga stabil dengan birahi. Nah, bagaimana caranya mendongkrak emosinya? Ya, tips yang pertama teman-teman bisa lakukan dengan cara penjemuran. Nah, ini biasanya pasti seperti itu. Teman-teman lakukan penjemuran yang biasanya 30 menit ya, bisa ditingkatkan menjadi 35, 40 menit, bahkan sampai 1 jam. Lihat kondisi burung tersebut ya. Dilatih terus setiap hari, semakin meningkat ya durasi penjemurannya. Tujuannya supaya burung ini mendapatkan emosi yang cukup. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman bisa lakukan dengan pemberian ekstra puding yang meningkatkan emosi, seperti ulat Hongkong ya kan, ulat Hongkong, ulat Jerman, ada. Kalau kacer dulu saya pernah pakai kelabang, tapi janganlah kalau yang ekstrim, kalau teman-teman nggak berani nggak usah ya. Seperti itu teman-teman, stut dengan pemberian ekstra puding. Itu untuk tips yang ketiga. Dan teman-teman juga bisa lakukan dengan pengkerodongan di siang hari ya. Ini udah kita rawat nih pagi hari, lakukan penjemuran, olahraga atau apalah. Selesai itu semua rutinitas itu dilakukan, teman-teman lakukan pengerodongan supaya apa? Menjaga stamina, menjaga emosi yang sudah ada, yang sudah dapat. Ini udah dapat nih. Kita sudah lakukan penjemuran, sudah stut dengan pemberian ulat, ya kan? Dan itu harus dijaga. Kalau nggak dijaga, kita ablak aja setiap hari, burung itu juga emosinya habis. Jadi volumenya nanti nggak juga bisa kenceng. Karena kenapa? Udah capek duluan. Ya, emosi terus. Jadi dia keluarkan itu terus, tenaganya nggak dapat, ketika digantangan dia nggak mau bongkar lagi, nggak mau kenceng lagi suaranya. Nah, jadi itu teman-teman. Sebenarnya tipsnya simpel sekali. Ya, untuk bisa jebol volume burung murai batu, kita harus tahu ya burung tersebut maunya apa. Dan yang pasti burung itu kalau kita melakukan tips seperti ini, burung itu dalam kondisi sehat. Kenapa? Kalau burung nggak sehat, contoh burung cabul ya, burung itu burung OB, teman paksain ya kan. Karena ada juga burung OB yang kadang menjadi bisu, atau burung stres. Teman-teman dongkrak pemberian IF-nya supaya tujuannya naikkan birahi. Benar bisa naik birahinya, mungkin dia bisa bunyi. Tapi dalam kondisi stres seperti itu, dilakukan perawatan dengan penjemuran dan pengumbaran, dia justru malah lebih drop, nanti bakal lebih cedera lagi. Jadi teman-teman pastikan burung tersebut sehat. Tips yang pertama supaya volumenya bisa jebol, bisa kenceng, bisa maksimal, teman-teman lakukan pendongkrakan birahinya dengan cara seperti saya sebutkan tadi. Terus yang kedua, teman-teman dongkrak staminanya, tenaganya dengan vitamin dan sebagainya tadi. Terus teman-teman juga dongkrak emosinya. Jadi kalau ketiga hal ini stabil ya, mumpuni pada burung tersebut, maka burung tersebut nggak akan ragu-ragu dalam mengeluarkan volume burung tersebut. Dan dipastikan juga memang burung teman-teman yang rawat saat itu burung jantan, yang burung betina, semaksimal burung betina nggak akan bunyi kenceng. Jadi itu ya teman-teman, tips dari saya, singkat sekali, sedikit. Jadi semoga ini bermanfaat dan semoga sukses. Salam ternak, salam kicomania, salam sukses selalu. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bagi yang teman-teman yang merasa apa ya, mendapatkan ilmu dari ini, teman-teman juga bisa bagikan ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa tahu. Kita berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Saya bukan menggurui, hanya kita sama-sama belajar. Oke, salam sukses.